بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين. أما بعد، المكرم hadirin para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan pengajian kita atau majelis taklim kita yang insyaallah membaca kitab Syiarus Salikin dan Sabilul Muhtadin. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi jami' ulumihi bid darain amin. Dan rukun yang ketujuh, sujud yang pertama serta tumaninah. Dan adalah engkau sujud serta engkau ucapkan Allahu Akbar. Dengan tiada engkau angkatkan kedua tanganmu, maka sunnah engkau taruh pertama di atas tempat sujud itu akan kedua lututmu, kemudian maka kedua tanganmu, kemudian maka dahimu padahal terbuka. Sunnah engkau taruh hidungmu beserta dengan menaruh dahimu pada tempat sujud, dan tiada terdahulu dan tiada terkemudian. Sunnah engkau renggangkan kedua sikumu daripada kedua lambungmu, dan renggangkan perutmu daripada kedua pahamu. Tapi sunnah pada perempuan merapatkan pada sekalian yang demikian itu adalah engkau taruhkan kedua tanganmu pada ketika sujud itu berlintangan dengan kedua bahumu, dan jangan engkau hamparkan kedua tanganmu itu pada tempat sujud yang demikian itu makruh. Baca olehmu ketika sujud subhanabil a'la wa bihamdih 3 kali atau 7 kali atau 11 kali. Yaitu yang terlebih afdal pada orang sembahyang seorang, atau jadi imam yang ridha makmum dengan dilanjutkan itu. Sunnah bagi keduanya baca kemudian tasbih itu subuhun qudusun rabbul malaikat warruh. Allahumma laka sajadtu bika amantu wa laka salamtu. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqa samahu wa basarahu bihawli wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Suci Allah Ta'ala, Tuhan segala malaikat dan roh, Tuhanku, bagimu aku sujud. Dengan dikau aku percaya dan bagimu aku menyerahkan diri pada sujud. Mukaku bagi Tuhan yang menjadikan akan dia dan menjadikan rupanya dan yang membukakan pendengarannya, yang lihatannya dengan iradatnya dan kodratnya. Suci Allah itu yang sebaik-baik menjadikan sujud yang dijaganya dahi jangan sampai tertutup dengan sesuatu yang dibawa oleh badan, arti rambut di bawah badan, songkok di bawah badan, surban di bawah badan. Mazhab kita Imam Syafi'i kada sah sujud kepada sesuatu yang dibawa oleh badan, artinya tertutup dengan dahi kita. Ada sujud pada di bawah, yang ada di bawah. Artinya bisa aja mengira itu. Yang lainnya tidak ada masalah tertutup. Kaki perempuan bakaus ada apa-apa.
tangan tidak ada masalah, hanya dahi aja. Adapun tata caranya sama aja seperti yang sudah kita gawe. Imam Ghazali berdahulu turun lutut, baru tangan. Bisa ada berdahulu tangan, baru lutut. Tapi itu ada mazhab lain. Tangan berdahulu, lutut tadi ini lutut berdahulu, baru tangan. Habis i'tidalna turun lata, jadi turunnya ini lintuhut berdahulu, hanya ada tangan baru kepala, dahi bersamaan dengan hidung. Ada lain dahi berdahulu baru hidung, artinya tidak ada masalah itu, hanya hukum sunnah aja. Ada lutut kemudian tangan sunnah aja, dahulu tangan lutut sunnah aja. Yang penting kita mazhab siapa, mazhab Syafi'i, pakailah mazhab kita. Laki-laki di waktu sujud tangannya meranggang daripada lambung, perempuan waktu sujud tangannya merapat. Bahasa orang dahulu perempuan kada terbuka ketiaknya itu kada terbuka, laki-laki terbuka, bahasa dahulu. Waktu sujud, waktu rukuk itu juga sama. Ada perbedaan artinya antara perempuan dengan laki-laki. Tangan menaruhnya berpintangan dengan bahu kita, tangan di depan, berarti antara tangan kanan kiri, disitulah sujud pala. Kada di belakang tangan dah, di higa kada, bahu kada. Waktu sujud tuh bahu nang di waktu sujud, bukan bahu nang di waktu duduk. Kalau bahu di waktu duduk sini naruh habisan dah. Salah pahamannya, bahu di waktu sujud disitulah menaruh telapak tangan, pintangannya ukuran di bawah sejadah di bawah apa-apa. Yang penting tempat sujud lah. Berarti antara muka, antara dahi sebelahnya balas di situ menaruh tangan, bukan di samping. Artinya bukan di samping waktu duduk ini, di samping artinya samping juga, tapi berpintangan bahu nang sujud orangnya, bukan bahu orangnya duduk. Itu aja bisa ada nang salah. Hanya kada antara pintangan bahu sujudnya samping sekalinya. Itu aja nang kebanyakan salah paham. Naruh pintangan dengan bahu, sekalinya bahu nang di waktu duduk lain, nang bahunya nang sujud. Di bawah bahu salah menaruh tangan. Otomatis rata aja. Artinya waktu sujud itu tadi dia tata cara yang makna sunnahnya. Makruh di waktu sujud tangan kita dihampar, kada diangkat, dihamparkan ke sujud seperti binatang. Kita kayak binatang tadinya di waktu duduk. Itu yang makruhnya. Harus diangkat tangan ini, diangkat, jangan dihampar ke bawah. Nah itu bisa juga salah gawe, tapi makruh, kada batal sembahyang, makruh aja. Bacaannya sama aja, subhanallah bihamdi 3 kali. 3 kali itu boleh sampai 11 kali, ganjil seluruhnya. Kalau salatnya sendiri tahu jadi imam tapi makmum seberataan, adat orang 11 kali ya sudah.
artinya panjang sujudnya. Kalau kada ya kada boleh hukumnya. Ada makmum nama ikut kada ridha, ada pahala salat. Orang jadi imam, makmum di belakang kada senang, kada pahala jamaahnya. Jadi imam itu memang orang satu jul. Nah di belakangnya ini tenang jadi makmum. Kecuali kita di waktu tak paripit bahasa orang. Ada kawal lagi ya. Tata cara salatnya ini sudah digambar oleh guru kita di sakumpul bahari sini mencarakan salat. Jadi ulun kata lagi cukup punya guru, ada filmnya, cukup aja punya beliau. Nah di sini bertambah kayak bacaan sujud sajadah. Sajadah wajhiya lilladzi khalaqa wa sawra syaqasama wa sawra bihawli quwwata wa ahsana. Itu bacaan sujud sajadah yang di dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Dan baca surah sajadah pada subuh Jumat, itu bacaannya tuh. Yang ada bisa ya tasbih aja. Ya bisa ya sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawra sam'ahu basar bihawli quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sama pekerjaannya di waktu kita mengerja, Allah yang memerintah sudah. Sebagaimana di waktu rukuk dan di waktu berdiri batu dan di waktu i'tidal sama aja. Allah menyuruh berdiri, Allah menyuruh rukuk, i'tidal, kemudian sujud, kita sujud. Allah yang menyuruh. Artinya fokusnya hanya kepada perintah. Dan para tolongannya fokusnya ke situ. Orang baca Quran fokusnya seolah-olah ia mendengar Allah berbicara pada dirinya. Fokus saja itu. Orang baca Maulid ya Rabbi salli ala, fokusnya ke Rasulullah, jangan ada lain. Orang mendengar apa itu dalam lawas datang, hanya datang, ada apa-apa, fokus ke Rasulullah sampai selesai doa sudah. Ada deh, kitanya ada deh, fokus ke orang banyak ada deh, fokus ke itu langsung. Dan itu digawe oleh orang seberataan, orang kita, guru-guru kita bahari kayak itu bang sudah menggawinya caranya, dan itu baca Maulid, fokus ke Rasulullah, jangan ada lagi yang lain. Apa siapa kan hadir, siapa kasih hadir. Rasulullah yang itu aja, cinta pada Rasulullah, baca salat pada Rasulullah, itu menghadirkan Rasulullah, fokus Maulid sampai doa, itu fokus pada Rasulullah. Salatnya fokus hatinya kepada Allah, Allah merintah, Allah nolongi. Badan kita fokusnya kepada perbuatan Allah, hati kita fokusnya kepada sifat Allah, roh fokusnya kepada zat Allah. Kalau disusun seperti itu, dihimpun la ilaha illallah, ada mawujud kecuali Allah, zatnya, sifatnya, af'alnya. Lalu ini dibuktikan bahwa nang lainnya ini hanya sekadar seperti alat saja di dalam makna zahir, kenyataan saja. Diulah Allah Ta'ala contoh di dalam Al-Quran kita, mata fokusnya hanya melihat,
Nalika posisi yang mendengar mulut pos tangan menyentuh kaki berjalan dan tidak ada unsur apa-apa dia melihat tidak tahu apa yang ada nafsu itu kan lain mata ada tahu dia apa ya cuma karena ia menyatu jadi yang di dalam yang disiksa Allah kalau di dalamnya itu salah ya salahlah mata tidak ikut dia padahal kan tahu dia apa dia hanya melihat dia ya kan bernafsu mata nang bernafsu orangnya kan telinga kayak itu juga ada tahu hanya mendengar tapi begitu masuk kepada jiwa lalu dicerna oleh jiwa ada unsur nafsu ada akal kalau secara jahil kita hal tidak ada bang disiksa Allah Ta'ala badan karena ya alat kenyataan salaman yang di dalam tuh yang di dalam la ilaha illallah galasnya alat untuk menampung air orang minum ya piring ditaruh makanan tapi begitu kada lezat makanan itu kadang orang menyalahkan piring ya kan hanya alat saja begitu pahit kalau kau menyalahkan gelas ya hanya alat untuk menyatakan bahwa ini minuman dan ini makanan nah seperti itulah percontohan salat berdiri betul dia kada kuasa berdiri Allah nolongnya dan Allah perintah dan saudara disebut ibadah diperintahnya dan diridhoinya maka itu nah, begitu kita tersalah sama aja juga dosa cuma tambahannya dosa dilarangnya itu aja nah unsur ibadah ridhoinya bersyukur dosa tersalah astagfirullah ada gawian nang siapa-siapa ada cuma bismillah alhamdulillah syar al khair wa syar bi masyiatillah kebaikan kejahatan itu memang sudah Allah juga nang maulahnya tetapi kebaikan diperintahnya diridainya kejahatan dilarangnya dimurkainya kayak itu aja bacaannya asal kalimah la ilaha illallah di dalam selamatnya nah itu dipegang kuat Allah kada berdosa kada ada manusia Allah baik terusan kada ada manusia ya bisa kada baik bisa baik tetapi sekalinya hanya kenyataan daripada wujud perintah kenyataan daripada wujud larangan lalu disebut syariat ngarannya baru mulai syariat nyata kepada perbuatan Nabi Muhammad lalu digawi oleh umatnya jadi hukum lalu amalinya kawa bahasa orang tuh musyahadah seperti itu lo sembahyang tuh tak nyamannya ada merasa gawian kita nah mana gawian kita hanya unsur sesuatu yang ia bersifat lemah tang tubuh ini perpaduan anggota Ramadan 7 anggota kemudian diliputi dengan badan yang lemah kulit darah daging orat tulang sumsum tulang ini sambung oleh daging kulit orat darah nyambung tulang lalu kayak pina inya nang hidup ada orang yang sudah meninggal dunia tetap baik kalau sama cuma mati ada hidup lagi kalau itu 7 anggota ada berfungsi lagi
mata kada melihat pada matanya, telinga ada aja kada dengar lagi, mulut ada kada berkata, kenapa orang nyematik kada ada lagi. Allah maha deki hidup sampai sudah kenyataan Allah nang mahidupakan. Allah bersifat hidup dan menghidupakan. Allah bersifat kuasa, kekuasaannya nyata, disebut ngarannya ayatuhu, tanda-tanda kekuasaan Allah. Termasuklah batang tubuh. Perbedaannya ada unsur karena ada wujud niatnya entah. Nah, itu ada beda di situ, ada yaitu batang tubuh, ada di atas batang tubuh nih nang mengandung niat. Adanya hati itu cocok lalu dengan Rasulullah yang dipandang Allah hati, bukan batang tubuhnya, bukan pakaian dan seluruhnya. Artinya harta atau pakaian. Apabila hatinya takwa, artinya ingat Allah Ta'ala, nah itu nang mulia. Walaupun batang tubuhnya, nah ini biasa aja. Sembahyang itu bukan rukuknya, bukan i'tidalnya, bukan berdirinya, bukan sujudnya, bukan duduknya, tapi isi daripada berdiri betul, rukuk, i'tidal, sujud, duduk. Kemudian ada qaul, bacaannya, isi dari bacaannya. Kemudian ada qalbi, hati, isi daripada makna ingatnya. Jadi isi na itu nang dinilai orang. Alwai di situ ada unsur maknanya martabat ilmu, hudzur dan khusyuk. Ini martabat ilmu aja na itu. Nah, lalu dilajari itu orang dahulu. Apabila berdiri Allah yang menyuruh, Allah juga yang menolonginya. Apabila rukuk Allah juga yang menyuruh, Allah juga yang menolonginya. Tidak kayak itu juga, sujud kayak itu juga. Ada boleh ada yang si batang tubuh, nah ini namanya batang tubuh ada kuasa, lalu dua kuasa. Katarusan lain mengamalkan la haula wala quwata illa billah. Kada ada daya, tidak ada upaya, daya kekuatan, upaya kehendak illa billah, kecuali seluruhnya Allah Ta'ala juga yang menolonginya. Tapi dengan izin Allah, dari qudrat iradat Allah. Maka dinamailah namanya salat. Nah, lalu baru bernama salat. Awal takbir, akhir taslim, martabat syariatnya. Awalnya takbir, akhirnya salam. Salam bahagian assalamualaikum selesai di dalam martabat salat pada martabat syariat. Pada martabat hakikat salat adalah tauhid ma'rifat. Maka tidak ada akhir di dalam makna assalamualaikumnya, kada ada. Awal la ilaha illallah, akhir kada ada. Terus sejak la ilaha illallah, kada ada akhir. Kayak apa aja keadaannya orangnya tetap la ilaha illallah aja. Hidupkah, matikah, di bumi kah, di dalam parut bumi kah, kadang masyarakat ditimbang, hisabkah, lewat siratal mustaqim kah, dalam surga, tidak, tetap la ilaha illallah. Hakikat salat sikong jangan ada qul huwallahu ahad, katakan olehmu ya Muhammad, Allah asa. Ahad itu lalu dijadikan kalimah ya la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah itu diraih jadi 4, la ilaha illa Allah.
isyarat kepada 4 di dalam martabat musyahadah tauhid, zat, sifat, asma, af'al. Muhammadur Rasulullah menjadi rangkai satu versi tafsir jadi 3. Muhammad Rasul Allah. Syarat kenyataan kalau dijumlahkan 7, 3 kadim, 4 muhaddas. Jadi martabat 7 tuh ya la ilaha illallah juga, la ilaha illallah musyahadah yaitu juga, la ilaha illallah di bawah salat yaitu juga, la ilaha illallah di bawah puasa yaitu juga, bawah zakat yaitu juga, bawah haji yaitu juga. Kalau di bawah kemana tatap kalau berubahnya kayak itu bang sudah. Lalu Rasulullah mencetak abdalul zikri la ilaha illallah, abdalu maqutu ana wa nabiyyun qabli, kayak itu bang sudah. Taruh di amaliyah la ilaha illallah, ditaruh di dalam pangrasa la ilaha illallah, ditaruh di dalam amaliyah batin tatap la ilaha illallah juga. Kadang alih lemah malakan tak, kadang alih mengatakan, nah, itu aja bacaannya juga. Hanya si orangnya nih aja, hanya fokusnya aja kada sakawa. Para aulia fokusnya itulah yang terlatih mereka. Begitu membaca maulid kada daerah selain fokus ke Rasulullah. Begitu salat kada namanya fokus kepada Allah. Begitu mereka puasa fokus pada riyadhah. Riyadhah Allah juga nang Allah ada bani. Jadi nang itu aja nang bedanya. Ya kawa melatih nang itu lah jadi kekasih Allah. Kawanya kata kawa sudah ada. Yang penting selamat dunia akhirat kan itu aja. Dan perbedaan antara aulia dengan orang awam hanya di dalam makna ingatnya itu. Ajar Allah Ta'ala apabila orang terus ingat wan aku juga ingat waninya kekasih itu. Yang mengingat wan aku surangan, aku mengingatnya dalam jatku. Nah itu kasih itu. Yang mau ingat aku dalam jamaah yang banyak, aku mengingatnya jamaah yang lebih dari itu. Lalu ujar Allah, Jibril, aku kasih kepada 10 jamaahnya nih. Lalu Jibril ngomongan, para malaikat, Allah kasih kepada 10 bin 10. 10-nya kita tahu di bumi anaknya. Karena batin, bukan karena jahir. Nah ini. Riyadhah itu fokus batin, muraqabah batin, musyahadah pun batin. Maka umuruh malaikat seberataan si anu sebagai kasih Allah. Dia umamakan keluar daripada alam dah. Maka senanglah seluruh orang yang di bumi daripada makhluk Allah, binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, jin, apa seluruh kepada orang itu. Kecuali orang yang ditutup oleh Allah daripada orang kafir dan orang munafik. Lalu sarikan itu berdua. Ada dan tahunya nih malaikat suara malaikat kita. Mudahan itu memang sangat susahnya menjaga yang sudah tajalli di dalam, karena menjaganya itu nampak sangat luar biasa dalam jalan ihdinas siratal mustaqim. Lalu takutan seberataan manusia ada terakhir daripada umur kada dijaga, nah itu la ilaha illallah tadi pasam lupa matinya. Lalu yang tadi dulu dinamai istidraj, dilanjur. Kabilanya akhir, nah itu ada malaikat orang kada dia lagi fokus ke lain-lain, la ilaha illallah mengingat Allah.
Kalimah Allah, Allah itu apa namanya asal mengingat. Karena kita kan malaikat-malaikatnya, nah itu kayak ini pang malaikat. Nah, tambahan kayak ini itu akhirnya kan ingat. Banyak yang diingat ya. Didikannya di waktu salat. Caranya hanya di waktu berdiri Allah nyuruh dan Allah yang menolongi. Rukuk Allah nyuruh, Allah yang menolongi. Tidak Allah nyuruh, Allah menolongi. Sujud Allah yang nyuruh, Allah menolongi. Duduk Allah yang menyuruh dan Allah menolonginya. Badan tolongi orang. Maka diulahlah lalu kita ada orang banyak kawanan. Apakah yang di dalamnya ini terganggu atau ada artinya bisa kalayau kemana-mana, berarti kada selesai barangnya. Badan berjalan berduduk berdiri ini tak ada selesai sembahyang tadi karena hilang mengingat Allah. Yang ke-8 duduk antara dua sujud serta tumaninah. Engkau angkat kepalamu dari sujud pada engkau mengucap Allahu Akbar. Hingga duduk betul dan duduk engkau ketika itu atas kakimu yang kiri. Dirikan tapak kakimu yang kanan. Berdiri ada berapa? Engkau taruhkan kedua tapak tanganmu itu atas kedua pahamu dan baca olehmu Rabbi firli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Hai Tuhanku ampunilah bagiku, beri rahmat lima akan daku, beri olehmu rezeki akan daku, beri hidayah akan daku. Dan tambah lima akan dakunya, tutupi nang kekurangan. Apayatkan oleh makan daku dan maafkan lima akan daku daripada aku. Tampil bahasa orang dahulu kita ditambah. Dan rukun yang ke-9 sujud yang kedua salat tumaninah sujud yang pertama ada kaifiatnya bacaan setelah itu maka bangkit duduk istirahat tiap-tiap rakaat tiada mengini akan dia tasyahud. Setelah itu maka bangkit engkau beribadah batu serta mengucap Allahu Akbar dan lanjutkan takbir hingga pertengahan berdiri atas kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu beribadah batu atas kaul yang pertama setengah fuqaha. Kalimah Allahu Akbar boleh separuh aja hilang ya boleh aja sampai berdiri betul Allahu Akbar boleh aja tak ada masalah. Berbuat 5 rakaat yang kedua seperti pada rakaat pertama juga demikianlah rakaat yang ketiga sembahyang maghrib rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat sembahyang zuhur asar isya dan engkau baca tasyahud yang pertama dalam duduk pada yang kedua sembahyang zuhur asar maghrib isya. Sunat engkau taruh tanganmu yang kanan di atas pahamu yang kanan engkau genggamkan jari malaikat telunjukmu yaitu sunat engkau lunjurkan. Saudara engkau isyaratkan telunjukmu itu pada ketika mengucap illallah taruhkan 5 tanganmu yang kiri di atas paha yang kiri pada ia terhampar di atas pahamu dan kalau duduk pada sujud yang pertama seperti kalau duduk antara dua sujud dahulu namanya duduk itu duduk iftiras baru melata tasyahud yaitu at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Tahsab awal sampai Allahumma shalli ala Muhammad aja. Ada babat wa ala ali. Bermula tahiyat yang berkah, halwan yang berkah, halwan penghormatan, salawat yang baik, sabit bagi Allah. Bermula sejahtera sabit atasmu, hai Nabiullah dan rahmat Allah berkahnya itu sabit pula bagimu. Sejahtera itu sabit atas kami, atas segala hamba Allah yang saleh. Saksi aku bahwa tiada Tuhan yang mempunyai sembah dengan sebenarnya kan Allah Ta'ala. Saksi aku bahwasanya Nabi Muhammad itu Rasulullah Allah. Tuhanku beri rahmat alaihi atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di dalam mana ini bacaan Rasulullah. Jadi Rasulullah beliau di waktu ada riwayat Mi'raj itu dengan membaca ini. Tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatu lillah. Rasulullah ta. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Ta'ala ta. Assalamualaikum Rasulullah nambahin. Kemudian ayatnya asyhadu an la ilaha malaikat wa asyhadu Muhammad Rasulullah malaikat juga. Kada berubah dalam mazhab Imam Syafi'i tetap assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh tetap aja. Yang ada yang lain gantinya assalamu ala nabi wa rahmatullahi ala nabi kan alaika ayuhan nabi kada. Tapi mazhab lain itu tidak ada membicarakan tentang alaika itu khitab, orangnya ada membicarakan itu. Ala nabi tetap ada juga. Salam ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh tetap Rasulullah itu ada. Kalau pembacaan itu berubah lo kada ada lagi sedih ada. Biar kada ada alaikanya. Cuma mazhab kita tetap aja assalamualaikum ayuhan nabi. Nah itu kada dirubah. Pembahasan batinnya sama. Kalau pang berubah kada orang hanya belajar aja, alaika tertinggal kada ada Rasulullahnya kada. Orang biar ala nabi aja tetap ada aja orangnya. Karena nang memberi salam itu Allah Ta'ala. Bukan kita memberi salam ke Rasulullah. Ini kan bacaan sudah makna la ilaha illallah kada ada mawujud kecuali Allah. Muhammad Rasulullah Muhammad rahasia awan Allah Ta'ala di dalam tahiyatnya ini. Artinya hakikat Rasulullah itu. Kita makai tahiyatul barakatuh salatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum kita makai. Itu orang ada. Sebagaimana awal kada ada, akhir pun kada ada. Apa boleh pulang biasa. Kawan beri salam ke Rasulullah apabila kawannya. Nang kawan beri salam kepada Rasulullah Allah Ta'ala nya. Tapi di waktu salat, dulu salat itu kita turun ya nurnya, nang kita beri salam kada ada. Kalau waktu salat itu kada ada lagi bicara nur. Bicara nur itu sebelum salat. Nah itu kalau memakai tauhid. Kalau memakai Muhammad Rasulullah, salat itu kan ada nur, ada Muhammad. Kalau masih nur, itu masih di bawah. Belajar sembahyang masih nur ngarannya, udah bisa sembahyang Muhammad ngarannya. Kada aja berubah aja nur sama orang di sini malah jadi orang hendak mempanakan kepada nur itu bacanya. Orang yang hendak belajar mempanakan diri kepada nur. Kalau sudah nur, kada dia lagi nurnya ada Muhammad. Karena dia awali nur Muhammad, nur dari Muhammad, nurnya buangi Muhammad ada. Kan itu orang bacanya. Jadi syahadat itu Muhammadur Rasulullah. Nah kayak apa memakai yang tahiyatnya ini? Nah itu orang sudah karena pada dari itu Muhammad yang ada. Itu tuh ada dari sama makai apa? Maka itu bacaannya. So, kalau orang sudah diberi Allah Ta'ala mengertinya, kadang lalu memakai dulu. Baju orang dipakai. Awalnya kita kada boleh halata.
Presiden khusus becap kita pakai baju presiden tangkap orang. Paling berapa berjalan langkah sudah nggak tangkap orang. Anak-anak kau pakai yang gitu orang, kita pakai ya baju rakyat ya rakyat. Banyak orang menjual di pasar baju presiden pakai aja coba. Paling berapa hari datang tukang tangkap ada intinya pura-pura jadi polisi gadongan herannya. Artinya ada kawa kalau artinya ini tuh jadi nang kawa itu panah bukan memakai. Kalau mempanakan boleh. Artinya nang ada polisi aja kita ada boleh aja kayak itu. Bahasanya kayak itu. Lalu menangkap maling polisi aja. Kita hanya membantu kayak itu. Lakas tuh polisi naik pangkat. Artinya kayak itu. Kebejaannya memakai nur Rasulullah karena kawan dipakai-pakai gitu orang itu, tapi mempanakan kita kepada nur boleh. Setelah itu ada lagi memakai dasar kayak itu sudah kan kayak itu bacanya. Sebelum orang tuh bersih badas artinya bayinya baudo memakai airnya hilang hadas. Ada dia lagi, kalau kita pakai air, sudah hilang hadasnya. Berhadas besar lalu mandi, cabur, tinggal orangnya, habis hadas besar. Air asal dipakai, sudah bersih, dilep dia, karena dia pakai air. Ada dia berhadas besar, maka itu bang sudah. Nah itu nang saraba ngalih lalu. Bari begitu berbicara tentang Nur Rasulullah, nah itu lalu pada badannya aku nih orang igat. Ada kawan bicarakan itu, ya, kenapa ada kawan? Al-Quran berbicara itu, hadis berbicara itu, maulid berbicara itu, berbicara boleh. Memakai nggak ada boleh. Kalau memakai gitu orang aja ada boleh. Tapi kalau mempanahkan kita, kapan gitu orang boleh. Asal kita kada ada gitu orang nak ada nang baiknya aja udah lebih paling kan itu boleh aja nang baiknya ini gawian Rasulullah nih boleh aja tapi jangan seorang jadi Rasulullah nah itu salah. Mbah panah-panah Muhammad lalu jadi Rasulullah salah tuh. Ada mau jadi Rasulullah kita lain Muhammadnya. Seorang taruh di hidup nih maulah Rasulullah dah wafat. Beliau lahir di Makkah, wafat di Madinah, kubur sedih sudah ada. Mana ada lagi yang bisa jadi Nabi Muhammad kada ada. Nang kawah hakikat sidin yang dipakai orang bukan Nabi Muhammadnya. Kada mau jadi Rasulullah kan hakikatnya. Roh sidin dah hakikat sidin dah. Kalau batang tubuh sidin depannya ke batang tubuh sidin mana boleh? Karena batang tubuh kita nih kada ada artinya sidin yang terbaik paling abdal Rasulullah. Menguturi orang kita jadinya. Kalau ke hakikatnya ada masalah. Hakikatnya itu sempurna diulah oleh Allah bahan seluruh alam semesta. Hakikatnya tuh salah pakai kalau nih orang nang nur nih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bagus ditambah dengan Sayyidina Muhammad. Nah itu udah kaul yang masyhur di dalam mazhab kita. Bukan masalah karena peradaban karena menambahi pahala. Jadi ditambahi Sayyidina bertambah lagi pahalanya di dalam mazhab kita. Ada kita beradab Rasulullah Muhammad pun kita menyebut Allahumma sholli ala Muhammad itu tetap adab.
Apabila kada beradab kita murtad hukum. Orang kada buat masalah berbuat bertambah bibina syafi'ina itu menambahi kecintaan, nambahi pahala, martabat pahala. Jangan dirubah-rubah oleh orang Allah Muhammad ya itu kada beradab Rasulullah murtad. Jangan dianggap kayak itu kekawanan. Ya tetap aja beradab, cuma memang kayak itu bacaannya. Rasulullah melajari di hadis itu ya ashab Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah kami baca salawat, maka Rasulullah dengan salawat Ibrahimiyah, tapi tanpa ada Sayyidina sallallahu Muhammad wa ala Muhammad kama sallallahu ala Ibrahim ala ali. Yang pelajaran Rasulullah seperti itu. Kalau orang membacalah seperti itu, tetap dia punya adab kepada Rasulullah. Jangan sampai mempadahkan siapapun orangnya. Ulama besar Habib kamu mendahkan biar Allah Muhammad kada beradab. Itu kada boleh murtad dah. Sama mendahkan Rasulullah murtad. Ulang tetap beradab. Walaupun kada buat Sayyidina. Itu kan tergantung diri orang itu. Ada orang asiknya pada Rasul dengan namanya sehingga tertinggal Sayyidina. Kalau masih Sayyidina belum lagi. Kalau asiknya itu karena cintanya Muhammad aja lagi. Ada buat Sayyidina kasih cintaan Rasulullah, teman Sayyidina masih Rasulullah itu kayak jauhan kita, Sidin pemimpin kita nih umatnya. Menyadah Muhammad lalu satu-satuan kita. Biar aja kita Muhammadnya berkah beliau aja. Sayyidina aslinya. Nah ini jadi kan jangan dibahas-bahas lah. Nah itu artinya buat Sayyidina tetap beradab juga. Kada buat Sayyidina tetap beradab juga. Biar buat Sayyidina tapi kada beradab tetap salah. Hanya di dalam martabat bolehkah menambahi Sayyidina? Boleh aja di dalam martabat amal. Tambahlah pahalanya. Dan dibahas masalah itu oleh Yusuf An-Nabhani di dalam kitab-kitab beliau. Sampai ke atas ulama kita Jalaluddin As-Suyuti membahas masalah itu. Hanya permasalahannya jangan sampai memadahkan apabila kan buat Sayyidina orang tak ada beradab. Jangan kayak itu. Artinya kekurangan kita menyalahkan umat Rasulullah ini kekurangan kitanya masih kurang. Rasulullah mengakui umat beliau, kita menyalahkannya. Karena hadis itu kayak itu dua, ada yang berbuat Sayyidina itu kita amali ya, ada yang hadisnya kada. Hanya hukum boleh aja nih, menambahi. Bahkan dalam pembahasan Yusuf An-Nabhani ya, disunnahkan oleh beliau. Rukun yang ke-10 tasyahud yang akhir. Rukun yang ke-11 salawat atas Nabi Muhammad SAW dan tasyahud yang akhir. Rukun yang ke-12 duduk dalam tasyahud akhir. Dan dari salawat sunnah pada tasyahud akhir itu duduk tawarruk. Namanya ada engkau duduk di atas punggungmu yang kiri. Keluarkan tapak kakimu yang kiri. Pada pihak kanan engkau dirikan tapak kakimu yang kanan. Berdiri. Kalau kaki itu kada berabah kecuali sakit. Kaki ini didirikan belajar berdiri kaki. Kada aja aku di Makkah Madinah berbahasa berataan. Nah itu kayak apa nih? Anak belajar Makkah Madinah aja bang. Belajar ilmu bukan Makkah Madinah. Makkah Madinah itu masjid dan di situ ada orang berilmu, ada orang kada. Jangan dikira orang sembahyang di situ berilmu seberataan. Jadi kan sangat sasaknya manusia kada kawa berdiri-diri dah. Kadang tahiyat akhir ni kada kawa duduk tahiyat akhir. Tahiyat kawa duduknya. Kada sasak lagi masih berjamaah. Ini bulan Ramadan. Tarawih. Kada kawa apa-apa. Kalau di dalam hukum martabat duduknya itu hanya sunnah. Belajarlah mendirikan supaya berasa kaki sembahyang juga menghadap kiblat juga kaki. Jangan di dalam kuburannya hidung ditiup makan ke tanah, kaki diandak ke tanah.
tanah yang dicium. Lagi hidup ini mencium Allah Ta'ala, merasa bahasanya hidung yang merasa kemudian hidung juga supaya merasa hidungnya itu tahunya bahwa asalnya dari tanah maulah Allah Ta'ala, diulah bahannya nur Nabi Muhammad, nur Nabi Muhammad dari nur Allah. Apa habisannya? Itu bacaannya. Dan baca lima duduk tahiyat yang tasyahud yang akhir, at-tahiyatul barakatus salawatu thayyibatu lillah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Nah ini bukan memadahkan Rasulullah ada di hadapan kita, ada kayak itu, kenapa pakai membahasan kayak itu? Kalau assalamualaikum Rasulullahnya ada kayak itu, jauh benar ilmu itu sama dua wujud, ada kayak itu bacaannya. Jadi hati-hati tujuan itu hanya hitap di dalam bahasa Arab. Itu ada orangnya di depan. Kalau kita assalamualaikum Rasulullah di depan kita, kan mau kayak itu. Kejauhan masih berjarak. Apakah dia paham Nur Sidin itu? Kan dia paham masih berjarak-jarak aja. Nang assalamualaikum itu Sidin. Tuhan kita nang Nur Sidin memberi salam kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Ala Muhammad wa azwajihi kama shallaita ala Ibrahim bika ala Muhammad nabiyil ummi wa ala ali Muhammad azwajihi kama barakta ala Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Nah ini nang riwayat Imam Bukhari, Imam Pak Ghazali, nang kita ya nang Najab Syafi'i sama aja tujuannya dan sama sah salatnya. Kita pakai nanggat kita. Kemudian maka baca oleh Allah maghfirli maqaddamtu ma akhadtu ma asrartu ma a'lantu ma asraftu ma anta a'lam bihi min antal muqaddim antal muakhir la ilaha illa anta Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr min azabin nar min fitnatil mahya wal mamat min fitnati masih dajjal Allahumma inni a'udzubika min al-ma'si wal maghram Allahumma inna zalamtana zulman katsira la yaghfiru illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Baca dan tidak ada makna dampak kepada kita tuh ada. Bahasa orang kayak jadi masalah di hidup tuh ada. Baca aja bacaan Rasulullah ada dampak seluruhnya kebaikan. Nyada orang nah ini pian baca Allah min zalam tuh aja. Ya nang garing tarus tuh aja. Nah itu ngarannya seolah bacaan Rasulullah nih berdampak kada baik. Itu kan nang kada bagus dah. Baca aja ini kan ada masalah. Kalau bang begaring karena baca ini kada mau. Nah ini malah penghapus dosa. Kada aja tuh kan kita mengakui aku menjalim diriku kalau garingannya nih. Kada kayak itu bacaannya akui kepada Allah berdosa. Allah mengampuninya kan selesai nih. Ya Allah ampuni aku, kasih sayangnya aku kan kayak itu kehabisannya tuh. Hai Tuhanku ampuni limakan dosaku yang telah aku kerja dahulu, dosa yang kemudian, ampuni limakan dosaku yang dalam rahasia, yang batin, dosaku yang zahir, yang terlebih dari yang diharuskan. Barang engkau ketahui dengan dia yang datang daripada aku, engkaulah mengampuni dosa yang dahulu, engkaulah yang mengampuni dosa yang kemudian. Tiada Tuhan dengan engkau hai Tuhanku bahwa aku mohon pelihara dengan dikau dari siksa kubur, siksa api neraka fitnah ketika hidup, ketika mati, di fitnah masih dajjal. Hai Tuhanku bahwa aku mohon peliharaan dari dikau dari sesuatu yang membawa kepada dosa, dari sesuatu yang membawa contoh dari orang yang membayar akan dia. Hai Tuhanku bahwa aku zalim akan diriku, yang zalim yang amat banyak, tiada yang mengampuni segala dosaku melainkan engkau jua. Maka ampuni lima bagiku dengan berapa ampunan darimu dan beri rahmat lima kandaku, karena bahwa engkau jua yang mengampuni, mengasih sayangkan hambamu. Artinya kada ada dampak dan kada baik, seluruhnya baik saja. Karena Rasulullah jika berdampak sidin kadang gawe. Ada orang bahari kayak itu.
Sababnya ini jadi baca. Itu. Rukun yang ke-13 beri salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah memberi salam yang pertama bahwa engkau palingkan mukamu ke kanan sekiranya dilihat oleh orang di sisi belakangmu yang kanan. Pimu yang kanan dan engkau berpaling ke kiri. Salam yang kedua sekiranya dilihat oleh orang di sisi belakangmu yang kiri akan pipimu yang kiri. Sunnah engkau niatkan akan keluar dari sembahyang pada ketika mata. Assalamualaikum warahmatullahi. Sedangkan itu beri salam atas barang yang di kanan dari malaikat sekalian muslim manusia jin pada salam pertama. Inilah engkau niatkan beri salam akan sembahyang itu pada salam yang kedua. Inilah kalau kau sembahyang orang seorang. Pegang dia kalau sembahyang imam dan makmum insyaallah taala. Selesai dia pembicaraan sembahyang. Imam Ghazali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidin berbuatnya itu. Kita Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan kan nambahi wabarakatuh. Bolehkah Imam Ghazali? Imam Syafi'i kada. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan itu masyhur kan dikerja oleh seluruh umat Rasulullah. Pekerjaan umat Rasulullah di dasar dalil nang digawe ini itu jangan nang saj. Artinya jarang digawe orang. Nah lalu nang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dipakai di waktu salat jenazah, dipakai oleh mazhab kita salat jenazah aja, salat biasa kada. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Hanya kita cukup memandang yang bergerak dada, bergerak dada batas sembahyang kalau belum selesai rukun itu pasti. Ini kan syarat sah sembahyang wajib ada Ka'bah. Assalamualaikum. Nah itu umpat kemana juga? Itu para jalannya jurang kepala. Assalamualaikum kepala aja nih. Memang fungsi dada, jangan umpat. Umpat juga ya ngalih. Itu kadang-kadang bahaya. Ada sah sembahyang. Padahal ujung-ujung dah hendak habis sudah sekalinya batal karena melapaskan diri di menghadap Ka'bah. Itu paling kadang-kadang syaratnya harus sampai selesai. Syarat sah sembahyang menghadap Ka'bah. Nah itu nang dijaga dan itu banyak digawe oleh orang. Itu Assalamualaikum itu langsung awan dadanya tanya sebelah kanan padahal disuruh kepala aja nang mau menguling ke kepala. Bacaannya nah dilihat oleh orang palingkan mukamu bukan dadamu kan ini bacaan itu harus jujur melihat bacaan dipakai nang bahasa Arab pun muka pala ini aja nang makulingnya maka dari itu lalu makuling ke sana kada beta tapi makruh di luar perintah salam ada beta tapi begitu dada nih kotor sedikit aja dari itu beta sembahyang kecuali kan orang ujur di dalam makna musafir, ujur di dalam orang tadi kada tahu arah di mana arahnya nih betul karena di dalam gelap gulita seperti orang ditahan orang di bawah tanah itu ujur nggak ada syahdan jam 10:01 biji sabilanya kada baca